Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang saya berada di sebuah citong dari Marga Yang. Nah, bersama dengan Bang Ajun. Ini Bang Ajun ya, kira-kira citong itu apa sih? Itu tempat itu kan leluhur gitu, Pak. Oh, berarti tempat bersemayamnya leluhur lah ya? Iya. Ya, sebagai pengganti daripada makam atau kuburan ya. Iya. Nah, ini diperkirakan dulu leluhur itu dari mana? Dari Tiongkok kan? Tiongkok ya? Iya. Ingat nggak tahun berapa beliau datang ke Singkawang? Kita kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya. Nih tentunya udah ratusan tahun yang lalu lah, yang silam. Yang paling unik bahwa leluhur beliau ini hadir di Indonesia itu sudah berkembang 12 generasi. Ya, 12 generasi khusus untuk leluhur beliau. Nah, dari leluhur beliau ini ke bawah sudah berkembang menjadi 8 generasi. Nah, ini satu inspirasi untuk Anda, untuk sahabat. Mulailah kita mencatat ya, siapa kita, siapa di atas kita, dan di atasnya lagi, dan seterusnya sampai ke atas, sehingga kita tahu ya silsilah kita. Nah, baik vertikal maupun horizontal, buat seperti itu ya. Sewaktu-waktu itulah yang menjadi kenangan ya, menjadi kenangan. Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat ya. Bersama kami kembali Norman Bong dan Bang Nikokan ya. Nah, hari ini kita akan coba mengupas persoalan yang sementara ini ya banyak yang kurang memahami. Dan juga istilah ini juga beraneka ragam ya, istilah. Nah, satu yang mungkin memang benar itu sebutannya, yang dua itu sebutannya pun sama tapi bendanya beda. Nah, ini. Nah, apa kiranya itu yang akan kami bahas? Ya, kita akan coba bicara tentang masalah citong. Nah, ini masalah citong. Nah, kira-kira seperti apa Bang Niko namanya citong ini? Kalau saya lihat hanya sebuah papan bertulisan. Ya maklum, saya juga nggak ngerti bahasanya bahasa apa, karena itu tulisan Tiongkok kuno kayaknya ya awal-awalnya. Nah, kita tarik aja dulu. Citong itu tuh apa? Nah, gimana nih Bang Niko? Citong. Nah, kalau citong itu Ya. secara umum ya, secara umum untuk warga keturunan Chinese, citong itu adalah suatu tempat asal usul moyang kami sesuai dengan marganya. Iya. Kayak Pak Norman marga Bong, Iya. itu citongnya itu Kongha. Berarti kalau dibilang citongnya mana Kongha Tong gitu. Itu berarti Iya, citongnya iya. dari Kongha. Kongha ya. Nah, kayak lain marga Jong kan, itu citongnya Jinnung Tong. Jinnung, berarti dari Jinnung Tong ya. Ya, itu asal muasal dari moyang mereka. Nah, Jinnung Tong itu apa? Marga atau apa sebutannya? Tempat, suatu desa ya? Suatu di desa. Tiongkok sana. Oh, ya. Itu nama suatu desa. Dan lu sampai di sini kan turun temurun udah ke Indonesia sini kan. Kadang-kadang ada tempat tertentu. Iya. Nah, ini zaman dulu nih, cerita zaman dulu nih Pak Norman. Kan apa yang disampaikan beliau ini ya. Yuk, lanjut Bang. Zaman dulu, enggak kayak sekarang sih sudah nggak ada lagi saya lihat. Kalau di dalam keluarga Chinese itu ada yang meninggal, setelah pemakaman tuh ada dibikinkan satu papan nama. Papan nama ya. Nah, Iya. misalnya namanya Bong Fung Set. Ada Bong Fung Set siapa nih? Kakek kita kah? Bapak kita kah? Atau siapa kita kah? Dibikinkan satu papan, itu disimpan di rumahmunya. Iya. Waktu-waktu tertentu, kalau zaman dulu ya, itu namanya Sin Chu Pai. Itu papan leluhur namanya. Papan leluhur ya. Sin Chu Pai. Sin Chu Pai. Nah, Ya. biasanya tiap hari begitu pagi di sembahyang pakai hio, nanti sore sekali. Itu tulisan yang di papan itu, papan leluhur itu apa aja? Biasanya nama yang meninggal.
nama yang Tapi meninggal. juga ada kayak tertentu seperti yang Bang Norman ketemu di Hang Mui sana. Saya Iya. lihat di videonya itu ya. Itu dia menuliskan bahwa ini dari Jin Nung Thong itu kan, berarti Iya. dari asalnya Jin Nung Thong. Itu sudah berapa generasi ada di sini, dia bikin satu papan yang menghormati leluhur mereka dalam satu papan. Satu papan gitu Ya, ya. ya. Dan disimpan di altar. Papan itu asli loh. Nah, Asli yang dibuat oleh yang bersangkutan di zaman itu. ya, Nah, kebetulan dia masuk Indonesia itu diperkirakan sudah ratusan tahun. ya, ya, Dan sampailah dia ke Singkawang. ya. Nah, kembali lagi. Fungsi daripada papan leluhur ini apa kira-kira, Bang? Fungsinya itu cuma untuk mengingatkan anak cucu dari marga tersebut bahwa moyang kita nih dari kapan nih, dari kita manggil apa. Oh, begitu. Nah, itu mengingatkan ke cucu kita bahwa kita punya moyang ada nama ini. Berarti leluhur lah ya. Leluhur cerita. Ya, ya. Tapi bisa enggak ya di dalam satu papan tadi selain nama juga tercantum di sana tanggal lahir, Jelas ada. tanggal Bisa itu. meninggalnya. Bisa ya? Bisa. Boleh ya? Boleh. Nah, tapi kenapa kok sampai hari ini juga mereka banyak nggak mau menggunakan itu gitu loh? Itu kan karena zaman sudah ini agak modern gitu ya. Mungkin mereka pikir di makam kan sudah jadi juga. Udah tertulis ya? Nah, mereka pikir daripada karena kalau ada barang ini di rumah itu tiap hari harus ada sembahyang. Bikin repot. Nah, ini masalahnya, Bang. Nah, ini kadang-kadang kita yang hidup ini selalu mengatakan itu bikin repot. Padahal itu adalah suatu cara untuk melatih kita lebih disiplin. Iya, iya. Ya, lebih disiplin. Berarti kita juga harus selalu ya berupaya menghormati sesuatu itu, ya. Nah, juga mengingatkan kita harus selalu berhati-hati. Jangankan sama yang hidup, dengan yang sudah meninggal pun juga kita harus lebih berhati-hati. Nah, kenapa? Nah, alam berbeda. Iya. Ya, ada alam gaib. Nah, ini perlu diingat. Nah, kemudian ini sangat menarik sekali, Bang Niko ya. Iya, iya. Nah, sepertinya kalau itu didisiplinkan Iya. dalam pengolahan, tentu kita akan tidak kehilangan Betul. kehilangan dari silsilah keluarga. Dari mulai dengan sampai. Iya, iya. Tapi sekarang yang saya ketahui ini, ya apakah hanya kebetulan aja tadi, ya, terputus sampai di situ aja. Oh, Sampai leluhur itu Ya, ya, ya. ke bawahnya Nggak ada. udah nggak ada. Ya. Nah, ini nih bagaimana mungkin masukan ataupun saran atau apa yang kira-kira menjadi harapan Bang Niko yang mau disampaikan ke masyarakat? Sebenarnya seperti kalau di rumah-rumah ada pasang papan leluhur itu kan maksudnya kita tuh harus selalu mengingat kepada leluhur kita walaupun tidak ada lagi, bahwa dia dulu pernah ada di dunia Iya, ini. pernah ada ya. Tanpa dia kita pun tidak ada Nah, kan? tanpa mereka kita nggak ada Nggak ada, gitu. ya. Jadi dengan adanya papan leluhur itu seolah-olah bahwa mereka tuh bersama kita terus. Iya, iya, iya. Berarti kita harus lebih hati-hati. Ya, bersama kita terus kan. Sudah selayaknya kita menghormati leluhur kita, biarpun setiap hari kita harus baik. nah, itu kan. Nah, Nah, mungkin sepertinya nih Bang Niko, dari atas ini juga ke bawah ini juga harus ada ya silsilah. betul. Jadi tidak hanya sampai di atas ini, di bawah nggak ada, ya kan? Ya. Nah, akhirnya kita bertanya, ini setelah ini siapa? Ngenti. Nah, paling itu jawabannya. Jawabannya ngenti. Pamungkas, jawaban pamungkas itu. Itu sudah lama, ngenti. Nah, sekarang ini mungkin sebagai inspirasi kita ya, inspirasi kita yang baru. Mulailah kita ingat dengan bapak kita tulis namanya di sana. Kita ingat dengan paman-paman kita, tulis namanya di sana. Kita ingat dengan adik-beradik kita, saudara-saudara kita tulis di sana. Lanjut sampai kepada anak-anak kita. Mungkin itu ya. Nah, kenapa? Jangan sampai kita krisis kekeluargaan. Kenapa? Karena kita tidak memahami dengan silsilah kita. Ya, mungkin ada harapan yang mau disampaikan, Bang Niko?
Iya, memang sih untuk zaman sekarang kan acara bikin papan leluhur itu tidak ada. Seperti yang tadi Bang Norman bilang, supaya kita tidak kehilangan. Mungkin ada cara lain, mungkin kita bikin catatan khusus atau gimana untuk ditinggalin ke bawah bisa juga kan. Berhubung zaman sekarang tidak begini lagi. Wow, sekarang udah IT canggih kan. Pakai tab, pakai komputer atau pakai apa aja bisa, handphone ya. Supaya sisilanya jelas dan tahu arahnya kemana gitu. Dan bisa dibagikan lagi. Ya. Ini Bang Ajun saya lihat kelenteng bukan nih ya, ternyata ini ada satu nama yang spesial ini. Apa namanya nih Bang Jun? Kalau bahasa Tionghoa, Citong. Citong ya? Kalau di Indonesia kan tuh apa tuh? Itu tempat leluhur lah gitu lah. Tempat leluhur ya? Iya. Nah, sebenarnya tempat leluhurnya selalu dipergunakan untuk apa nih? Untuk sembahyang ya, yang di atas. Untuk dia tahu, kita pun paham pakai apa ini? Itu pakai ngomong-ngomong biasa aja itu. Oh, enggak pakai cingkau? Enggak ada. Enggak ada ya? Iya. Hanya ngasih tahu di sini aja gitu ya? Iya. Oh gitu. Diperkirakan usia Bapak berapa udah sekarang? Usia Bapak, usia gimana tuh? Usia beliau nih? Usia Bapak sekarang 80. Wah, ternyata Bapak Yongket Neo ini udah berusia 82 tahun ya. Tapi kalau lihat dari muka, badan ini masih segar bugar ya. Nah ini ngomong-ngomong tadi Pak, saya masuk ke Sabo. Di Sabo saya lihat ada satu yang namanya apa tuh? Citong ya. Nah kalau kita di Singkawang yang non Tionghoa ya, itu banyak melihat itu pasti ya selalu mengatakan itu pekong. Iya betul. Nah sehingga ketika saya bertanya tadi bahwa itu Citong, nah ini sangat menarik sekali bahwa itu adalah merupakan tempat penyimpanan ataupun nama-nama leluhur. Yang menarik sekali tadi dikatakan bahwa leluhur itu sudah hadir ratusan tahun. Kira-kira Bapak masih ingat enggak? Dulu punya tiang-tiang apa Ustaz? Segi 4 begini Ustaz. Sampai di tanah tuh sudah dengan Ustaz itu mau dibuka. Semua kayu belian punya. Kayu belian ya? Masih Ustaz begini sampai Ustaz gitu. Iya. Nah kemudian dibangunlah satu tempat itu. Dari belian itu dipindah. Pindah di sudah buluk lah. Udah buruk ya. Bikin kecil gitu. Iya. Nah kira-kira Bapak masih ingat enggak nama leluhur yang pertama sekali hadir di situ? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Kemudian nama leluhur yang berikutnya? Lupa gitu. Lupa ya. Nah, kemudian yang Bapak ingat kira-kira ada enggak leluhur yang tahun berapa, bagaimana dan siapa gitu, Pak? Kamu pakai orang gitu ada. Yang dulu lah itu udah lama. Udah lama ya? Ya, soalnya yang Jongpong sama Jongmaipong, aku nggak. Jong Janpong itu kakek saya. Tadi bapak ini bapak. Seterusnya tuh saya nggak tahu. Sudah enggak tahu ya Nama-namanya. untuk generasi yang ke atas sana ya. Generasi yang ke bawah. Oh gitu ya. Oke sahabat, sementara ini yang dapat kami sampaikan, tunggu berikutnya ya video kami yang akan berbicara tentang bagaimana sembayang rampas. Ya. Sembayang rampas. Benar nggak sembayang rampas? Atau ada istilah lain? Ikuti nanti, ya ikuti nanti. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.